Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman mengelola Google Classroom. Mungkin di antara teman-teman ada yang Google Classroom-nya itu dibuat oleh tim dari Wakakur ya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jadi sekolah yang membuat kelas, kemudian guru-guru diundang. Atau barangkali ada juga yang sistemnya guru mapel mengundang wali kelas. Guru mapel mengundang wali kelas sehingga wali kelas bisa memantau guru-guru di kelas yang diampu. Ya. Perlu diketahui bahwa Google Classroom ini bisa digunakan bukan hanya pada masa pandemi atau pembelajaran daring karena pandemi COVID-19 ini enggak ya. Nanti pada saat kondisi sudah normal, Google Classroom masih juga bisa dimanfaatkan. Jadi tidak sia-sia teman-teman yang sudah mulai membangun kelas-kelas online semacam ini. Ini saya punya contoh ya, kelas saya sendiri saya tandai di belakangnya ada nama Guswin gitu kan. Yang lain bukan kelas saya, contohnya ini ada kelas geografi. Nah, pengajar geografi ini mengajar di kelas saya 12 IPS 1. Dia mengajar di kelas saya di 12 IPS 1. Saya diundang dan saya terima, saya masuk. Nah, ketika saya sudah masuk di kelas geografi ini, saya bisa memantau nilai anak-anak dari mapel geografi. Gurunya sudah memberi ulangan berapa kali, nilai anak-anak seperti apa. Nah, saya bisa memantaunya. Dan yang perlu ya, ini yang perlu ya. Yang perlu dilakukan di sini adalah sebagai wali kelas, saya sebagai wali kelas, saya tidak boleh ya, memang dilarang melakukan perubahan nilai karena ini namanya kalau misalnya ini nilai anak ini kurang bagus gitu ya, dan saya ubah sendiri, ini bisa nih kalau saya mau ubah, saya ganti misalnya saya ganti menjadi 100 dari 56 ya 100 itu bisa, tapi itu tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh karena apa? Yaitu namanya melanggar kode etik guru. Kita sama halnya itu melangkahi kewenangan guru mapel yang bersangkutan. Ini salah satu kelemahan. Jadi ya kita sebagai guru harus atau wali kelas ya harus bertindak adil lah. Kita percayakan nilai ini kepada guru mapel masing-masing. Kemudian wali kelas sebenarnya kalau kita mau ngasih tugas lewat kelas dia juga bisa, tapi buat apa? Ini kelasnya orang lain. Kecuali kalau sekolah yang tadi desain kelas untuk semua guru, wah itu lebih leluasa lagi ya. Tapi ya memang ada plus minusnya lah, semuanya itu ada plus minusnya. Ini kalau misalnya kerjasama antara mapel ya, guru mapel dengan wali kelas. Jadi wali kelas sepatutnya hanya lihat nilai, kemudian bisa juga ngecek kehadiran anak-anaknya di kelas ini ya. Dan di setiap mapel biasanya kan disertakan di situ ada daftar hadir ya. Saya cek di sini geografi sudah ada daftar hadirnya belum, tata tertib. Nah ini ada, nah ini ada daftar hadir. Jadi kita bisa memantau, membuka ini Google Form ini melihat daftar hadirnya. Ini miliknya si geografi. Kita coba ya, kita bisa ngelihat atau sekedar ngisi. Oh ternyata kita tidak punya kewenangan untuk melihat, tapi kita hanya kasih form isian. Itu bagus ini hak utama ya, hak prerogatifnya guru mapel. Jadi kita nggak boleh ode-ode daftar hadir. Nilai juga kita nggak, meskipun kita bisa, tapi jangan dilakukan. Oke, ini yang kerjasama antara guru mapel dengan wali kelas. Kemudian saya akan buka lagi ke beranda. Bagaimana cara mengundang ini kolaborasi? Nah, saya mencoba berkolaborasi dengan
teman serumpun ya, kita saling mengisi, saling berbagi. Jadi kalau misalnya saya berhalangan mengajar, bisa digantikan oleh teman serumpun ya, yang sama-sama mengajar materi yang sama. Contohnya ini, punya saya, kelas saya sendiri saya tandai Guswin. Yang ini bukan, ini punya teman yang mengajar ekonomi juga. Ini bukan kelas saya tapi kelas beliau ya. Nah, saya tinggal diundang oleh beliau, nanti saya terima atau saya tolak gitu ya. Kalau saya terima berarti saya gabung. Contohnya gini, ini yang sudah saya terima, ini belum ya, bukan tidak saya terima, ini memang sengaja saya buat begini supaya teman-teman paham bagaimana cara mengundangnya. Nah, ketika saya sudah diundang masuk mirip dengan yang mapel tadi, karena ini mapelnya sama, maka saya bisa memberi tugas di sini. Ya, saya bisa saja membuat tugas di sini, kan baru ada daftar hadir ya, belum diisi tugas. Saya akan isikan tugas di sini, saya buat materi. Saya klik saja di sini materinya, misalnya tulis akuntansi perusahaan jasa. Nah, misalnya materinya judulnya ini. Kemudian di sini saya beri pesan ya, pelajari materi ini dengan melihat lampiran berupa video dan rangkuman. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian saya untuk pertama saya akan coba ambil materi berupa videonya saya ambil dari channel YouTube saya ya. Saya ada di sini persamaan dasar akuntansi, nah ini saya akan ambil link dari sini. Di sini tinggal klik saja, copy ya, dan balik ke kelas, saya taruh di sini. Kalau di sini kita buatnya bisa buat dalam bentuk form ini, Google Form dan seterusnya. Tapi ini saya hanya kasih link, berarti saya akan taruh di sini linknya. Tinggal Ctrl V ya, paste, tambahkan. Maka di sini sudah ada video. Ya, ada video yang bisa dinikmati anak-anak. Baru kita cek di sini semua siswa oke, dan seterusnya, langsung posting. Sudah selesai. Maka di sini sudah muncul satu topik, jadi anak-anak bisa lihat, bisa. Nah, syukur-syukur kalau kita guru punya video-video udah tersimpan di channel ya, di channel YouTube seperti ini, jadi enak kapanpun bisa diambil, anak-anak bisa mempelajarinya. Ya, alhamdulillah di channel saya udah banyak digunakan, tidak hanya murid saya tapi juga anak-anak dari berbagai sekolah ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke dashboardnya kelas. Bagaimana cara mengundang? Nah, ini yang penting. Bagaimana cara mengundang orang lain masuk ke kelas kita? Caranya cukup simpel. Pertama, kita pilih kelas tertentu. Misalnya saya akan pilih kelas MIPA ya. Misalnya saya ambil MIPA salah satu yang mungkin saya perlu bantuan, saya ambil ini misalnya. Saya klik salah satu kelas ini, dan kita masuk ke anggota. Nah, di anggota ini kan ada guru, ada siswa. Karena kita akan mengundang guru, ya kita klik yang di sini, guru. Kemudian kita undang guru email ya, melalui email. Mungkin kalau satu sekolah dengan email yang seragam begitu enak, kita cari. Nah, saya akan mengundang ini. Ya, saya undang. Ini kan kalau semuanya saya undang kan bisa saja. Misalnya saya mengundang ini adalah Wakakur ya, kemudian saya mengundang siapa, ini terserah ya. Ini saya akan mengundang teman yang satu rumpun, dan saya tinggal klik undang. Kita klik undang, maka beliau akan mendapat notifikasi di email ya, dia bisa buka di email. Contohnya saya pas diundang tadi, di sini saya ada undangan semacam ini ya, undangan, atau undangannya juga bisa masuk ke kelas kita di sini. Nah, seperti ini, ada undangan semacam ini.
Kalau memang kita mau bergabung dengan undangan itu, menyetujuinya, ya kita langsung terima. Otomatis kita langsung gabung di kelas tersebut, ya. Kita akan bergabung. Nah, kita akhirnya masuk di kelas ini. Kita bisa lihat muridnya, ya. Kita bisa lihat, bisa ngasih tugas dan seterusnya. Sama dengan tadi, ya. Satu lagi, ini belum saya terima. Begitu di sini belum saya terima, ya, masih ada tulisan seperti ini, pilihannya tolak dan terima, maka saya nggak tahu jumlah siswanya berapa. Tapi begitu saya terima, saya tahu jumlah siswanya berapa. Oke, saya coba lagi ya, ini saya terima. Saya terima. Nah, tunggu beberapa saat, sudah kita masuk ke sini, kita balik lagi ke beranda, udah tahu siswanya sekian. Jadi sangat menarik ini untuk kolaborasi, terutama yang satu rumpun ya. Jadi kita bisa saling melengkapi. Ketika kita proses pembelajaran pun, saya bisa langsung memanfaatkan Google Meet yang sudah terkoneksi di kelas masing-masing ya. Setiap kelas punya link Google Meet dengan kode yang berbeda-beda. Jadi misalnya saya mau masuk ke kelas ini bukan kelas saya ya, kelas teman tadi ya, pemiliknya Bu Sofi ini ya. Maka saya tinggal klik di sini saja, klik gini, saya manfaatkan Google ini, Google Meet ya. Saya udah bisa gabung di sini, saya bisa mengajar, saya bisa presentasi dan seterusnya. Jadi demikian teman-teman pengalaman saya mengelola Google Classroom untuk sesama pengampu mata pelajaran atau kita belajar secara kolaborasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.